bekal ini menunjukkan bahwa kita harus sadar tempat yang sekarang kita pijak bukan tempat abadi, ini tempat singgah, sehingga kita harus membawa bekal untuk perjalanan panjang. Takwa adalah bekal untuk kita kembali pulang kampung, ke kampung sebenarnya kita dicipta. Takwa bukan pada penampakan zahir, takwa muncul dari hati, ditampakkan oleh wajah, oleh raga, hasil dari apa yang ada di dalam diri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm 'ida. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm lil muslimina 'ida wa li Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi dhukhran wa sharafan wa mazida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ta'zim ala habibina wa habibi ilahil alamin alladhi summiya fis samai bi Ahmad wa fil aradina bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin al-ma'sumin alladhi tahharahumullah haitsu qala azza min qail innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tadhhira. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim. Alhamdulillah, hari ini hari bahagia untuk kita semua. Yaumul 'Id, yaumul farah, hari gembira, hari sukacita yang kita harus rayakan. Tetapi di saat yang sama kita pun harus berduka karena ditinggal oleh bulan sebaik-baiknya bulan. Sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi dalam riwayat, beliau bersedih di penghujung Ramadan dan meneteskan air mata sehingga membuat para sahabat bertanya-tanya, "Ma yubkika ya Rasulullah?" Apa yang menjadikan engkau menangis wahai baginda Nabi? Beliau menjawab, kita telah ditinggalkan oleh bulan sebaik-baiknya bulan. Kita telah ditinggalkan oleh hari yang di dalamnya sebaik-baiknya hari, malam dan siang sebaik-baiknya waktu. Nafas kita menjadi tasbih,
dan tidur kita menjadi ibadah. Bukankah satu kesedihan dan kedukaan, sehingga itulah yang harus tampak pada rona wajah kita semua. Tentunya bukan berarti kita menyongsong Id harus terus meneteskan air mata, tapi ini Nabi baginda Rasul mengajarkan kepada kita akan keutamaan bulan Ramadan yang kemarin telah memeluk kita dengan kasih sayangnya, sehingga mungkin di bulan-bulan sebelumnya kita jauh dengan Al-Quranul Karim, tapi tak terasa bulan Ramadan kemarin kita memiliki hubungan erat dengan Quran. Mungkin pada bulan-bulan sebelumnya kita tidak pernah bangun malam, tapi berkat Ramadan kaki ini siap berdiri dan kepala ini siap bersujud, sehingga di malam-malam Ramadan, malam kenangan di mana air mata berlinang, kita mengaku di hadapan Jalla Jalaluh bahwa hambamu ini ya Rabb telah banyak berbuat dosa. Ya Rabb, Engkau tidak mengizinkan kepada kami setiap orang yang mengetuk pintu rumah kami untuk kami usir. Ya Rabb, di malam penuh berkah ini jangan Kau usir kami dari pintu rahmat-Mu. Itu terjadi di bulan Ramadan yang telah melepas kita, yang telah memeluk kita sebelumnya dengan kasih dan sayangnya. Maka dari itu harapan kita agar sudi kiranya Jalla Jalaluh di tahun yang akan datang mengundang kita bersama untuk dijamu di bulan Ramadan yang suci. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ayat yang tadi kita sama-sama mendengar, wa tazawwadu fa inna khairuz zad at-taqwa. Ulama tafsir menjelaskan ada 3 dari ayat singkat ini penggalan dalam surat Al-Baqarah. Ada 3 pelajaran. Tazawwadu, ma makna tazawwadu? Apa arti tazawwadu? Tazawwadu adalah bekal, karena fi'il amr artinya maka bekalilah dirimu. Wa tazawwadu, ketika kita mendengar kalimat bekal, ini menunjukkan bahwa kita harus sadar tempat yang sekarang kita pijak bukan tempat abadi, ini tempat singgah, sehingga kita harus membawa bekal untuk perjalanan panjang. Wa tazawwadu, kita harus membawa bekal. Bekal apa ya Rabb? Wa tazawwadu fa inna khairuz zad. Pelajaran kedua adalah khairuz zad. Ada bekal yang terbaik, bukan sembarang bekal. Kalau Anda ingin berpergian ke tempat di mana tempat tersebut turun salju, maka bekalnya adalah selain Anda membawa makanan, Anda harus membekali diri Anda dengan pakaian tebal sehingga Anda tidak terjangkit hawa dingin yang akan menyengat tubuh Anda. Sehingga bekalnya adalah membawa pakaian. Salah satunya bekal terbaik untuk tempat seperti itu adalah pakaian yang hangat, yang menghangatkan tubuh. Khairuz zad, bekal ini adalah bekal yang terbaik. Di mana kita akan tinggal selamanya? Di akhirat. Di mana tempat tinggal kita sebenarnya? Di hari yang saat itu tidak ada lagi kalender atau hitungan hari, karena akhir dari perjalanan kita. Maka disebut alamul akhirah, alam akhir. Di situ kita membutuhkan bekal, dan bekal yang diminta adalah khairuz zad, sebaik-baiknya bekal. Sebaik-baiknya bekal apa ya Rabb? Dalam ayat ini dijelaskan at-taqwa. Taqwa adalah bekal untuk kita kembali pulang kampung, ke kampung sebenarnya kita dicipta, kampung yang kekal. Ingat, khuliqal insan lil baqa la lil fana. Manusia dicipta untuk berada di satu tempat yang kekal, bukan tempat yang hancur, yang punah.
Sehingga naif sekali kalau orang memiliki cita-cita hidupnya di dunia. Kenapa? Karena dunia tidak sebanding dengan Anda. Dunia dicipta untuk dihancurkan, tapi Anda dicipta untuk dikekalkan. Khairuz zad at-taqwa. Pelajaran yang ketiga adalah takwa. Pertanyaannya adalah, apa itu takwa? Takwa memiliki makna yang luas. Di antaranya takwa adalah wiqayah. Apa itu? Pelindung. Kita harus melindungi diri dari apa? Dari segala hal yang mendatangkan mudarat untuk kita. Kalau Anda takut dengan api, Anda lindungi diri Anda dari api. Kalau Anda takut miskin, maka Anda harus lindungi diri Anda dari kemiskinan. Kalau Anda takut dengan kebodohan, Anda harus lindungi diri Anda dengan keilmuan. Takwa sebaik-baiknya zat. Khairuz zat at-taqwa. Bagaimana cara meraih takwa? Kemarin 30 hari atau 29 hari telah ditempa diri kita untuk menggapai takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk puasa sebagaimana umat terdahulu. Untuk apa puasa? La'allakum tattaqun, agar muncul di dalam jiwa. Takwa bukan pada penampakan zahir. Takwa muncul dari hati, ditampakkan oleh wajah, oleh raga, hasil dari apa yang ada di dalam diri. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalau kalian bertakwa, berarti kalian punya bekal. Khairuz zad at-taqwa. Kita punya bekal untuk alam akhirat. Ingat, alam akhirat tidak seperti dunia, perjalanan panjang. Sehingga salah satu cucu baginda Rasul bernama Imam Ali Zainal Abidin, beliau malam hari memikul gandum, mengetuk pintu rumah. Bahkan beliau meletakkan makanan yang beliau pikul untuk diberikan kepada para anak yatim dan para masakin dan para janda, tanpa membuka identitas diri, sehingga yang menerima kalau jumpa tidak merasa malu nantinya, karena si pemberi adalah pemberi misterius yang menutupi jati dirinya. Beliau letakkan itu setiap malam. Satu malam berjumpa dengan salah satu muridnya. Wahai cucu Nabi, apa yang engkau lakukan? Mau kemana engkau di malam buta seperti ini? Apa yang beliau katakan? Aku ingin uridu an usafir, aku akan berangkat pergi safar, perjalanan jauh. Besoknya si murid bertemu dengan gurunya. Wahai guru, engkau mengatakan semalam akan berangkat pergi jauh, tapi ternyata engkau ada di sini. Kata gurunya, aku tidak berdusta. Bekal yang aku bawa untuk pergi jauh. Apa yang beliau bawa adalah pemberian untuk fuqara wal masakin, sedekah untuk anak-anak yatim. Dan ini adalah khairuz zat, juga sebaik-baiknya bekal. Jadi jangan dipira ketika antum memberikan sedekah kepada fuqara wal masakin, Anda mengeluarkan nominal uang. Untuk kaum materialisme menganggap bahwa Anda mengeluarkan sejumlah uang, tapi dalam pandangan agama Anda sedang menjalankan khairuz zat. Karena ciri orang bertakwa, setelah dia ditempa 30 hari dalam Ramadan, jiwa berubah, hati lembut, ingin memberi. Karena Nabi katakan, bantulah orang untuk berbuka walaupun separuh kurma. Memberi adalah sifat Allah, yut'im wala yut'am, memberi makan tapi tidak diberi makan. Jadi ketika kita memberi, sedang meniru sifatnya Allah.
Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebaik-baiknya bekal adalah takwa, dan ini kita mampu lakukan. Buktinya kemarin kita jalankan selama 30 hari. Dan ingat, ketika kita mengendalikan hawa nafsu, kita sedang menumbuhkan di dalam jiwa rasa takut. Takut yang sebenarnya, bukan takut imajiner, takut ilusi, tapi takut yang sebenarnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang mampu menahan hawa nafsu itu diawali dengan apa? Khauf, takut kepada Tuhannya. Wa amma man khafa maqama rabbih, kedudukan Tuhannya dia takut. Wa nahan nafsa, lalu ngerem jiwanya anil hawa, dari kungkungan hawa nafsu yang mungkin 11 bulan dia telah memerintahkan kita bermaksiat. Tapi kemarin hawa nafsu tunduk dengan kekuatan yang ada pada jiwa. Kekuatan itu tumbuh dari rasa takut kepada Allah, takut bermaksiat, takut masuk sesuatu yang tidak diizinkan Allah. Hasilnya apa? Fa innal jannata, sesungguhnya surga tempat kembalinya dia, yal ma'wa. Pentingnya kemarin kita mengerem hawa nafsu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kenapa harus takwa? Karena dia bekal. Itu nanti di akhirat takwa menjadi bekal khairuz zat. Di dunia apa dampak dari takwa? Wa may yattaqillah, pertama, yaj'al lahu makhrajan, dapat manfaat, Anda dapat jalan keluar dari semua problem. Untuk mahasiswa yang sedang menulis skripsi misalnya atau disertasi, dia sulit mengeluarkan ide menulis bagaimana yang terbaik, tapi karena dia takwa Allah kasih jalan keluarnya. Bagi seorang dokter, Allah kasih jalan keluarnya untuk memberikan solusi terbaik kepada pasiennya. Untuk seorang suami, Allah kasih jalan keluarnya mendidik anak yang terbaik. Kenapa dia bisa melakukan dan mengarahkan anak-anaknya menjadi anak yang soleh? Ternyata ayahnya takwa, dan Allah janji, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Ini yang kedua manfaatnya, ada solusinya. Jadi kalau seandainya kita buntu menghadapi berbagai sesuatu, puasa supaya muncul takwa, puasa sunnah muncul takwa, hasilnya apa? Yaj'al lahu makhrajan. Yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberi rezeki orang yang bertakwa dari pintu yang tidak dia duga. Untuk orang-orang materialisme, orang-orang yang memandang hanya pada sudut zahir, materi artinya uang. Tapi Allah ketika bicara rezeki tidak membatasi dengan hal materi. Allah akan berikan rezeki dari pintu yang tidak dia duga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Adanya ketenangan batin ini rezeki, adanya ilmu ini rezeki. Bahkan Allah katakan, jangan kalian kira orang-orang yang mati di jalan Allah mati. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwat, bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Tuhannya dia hidup. Yurzaqun, mendapatkan rezeki. Kita ingin rezeki tidak dibatasi dengan materi. Rezeki hal-hal yang bersifat gaib. Apakah tidak ingin mendapatkan hal-hal yang non materi? Ketahuilah, seorang ulama mengatakan, ya Allah, kalau yang Kau cipta yang dilihat oleh mata begini indah, bagaimana yang tidak terlihat oleh mata? Keempat, orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan ilmu dari Allah. Allah mengatakan, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah,
Kamu akan dapat ilmu langsung dariku, yang disebut ilmu ladun. Prosesnya tidak mendengar seperti ini. Takwa kepada Allah, Allah akan berikan ilmunya. Allah janji dalam surat Al-Alaq, 'allamal insan malam. Bagaimana caranya? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Allah akan mengajarkan ilmu. Apakah tidak ingin kita mendapatkan ilmu yang sifatnya hakikat? Tidak ingin kita mengetahui ilmu yang intinya ilmu. Kalau seandainya Anda mendapatkan manfaat dari sabuk kelapa, maka air kelapa jauh lebih nikmat dari sabuk kelapa. Apa yang berikutnya untuk orang yang bertakwa? Satu anugerah besar. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 194, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang muttaqin. Bersama Allah. Bersama Allah berarti bersama yang memberikan rezeki. Ahya inda rabbihim. Bersama Allah berarti bersama Rahim, bersama Rahman, bersama Syafi, bersama Qadir, bersama Jabbar. Jadi kalau Anda lemah karena Anda bertakwa, maka dia bersama Allah berarti dari lemah menjadi kuat. Kalau kita jahil, karena bersama Allah kita jadi alim. Kalau kita gelap, bersama Allah kita jadi nur. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Terlalu besar dan banyak pemberian yang Allah berikan kepada kita, tapi kesadaran kita atas pemberian besar ini begitu kecil, sehingga kita menghitung Allah dengan angka, kita menghitung Allah dengan saldo, sehingga ketika saldonya menyusut kita katakan Tuhan jauh dari aku, tapi ketika saldo membengkak Tuhan dekat dengan aku. Ini pandangan kapitalis dalam agama. Jangan menghitung Tuhan dari nilai saldo yang diberi. Berapa banyak pemberian yang Anda tidak hitung. Bukankah kita bahagia kita lahir dari seorang ibu yang solehah? Kalau bukan ibu kita solehah, kita tidak di sini. Berkat beliau kita ada di sini. Itu rezeki dari Allah, anugerah dari Allah. Ma'asyiral hadirin, mudah-mudahan takwa kita tidak menguap dengan berpisahnya kita pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan takwa yang di dalam diri tetap mengakar, sehingga Syawal, bulan usai Ramadan ini, kita adalah orang-orang yang bersama Allah. Mudah-mudahan Ramadan yang telah berpisah ini tidak menjadikan Ramadan terakhir kita. Mudah-mudahan takwa hasil didikan Ramadan muncul di dalam jiwa, sehingga anak-anak kita merasakan keberadaan kita dengan takwa yang ada di dalam diri. Dia merasakan kelembutan, dia merasakan kasih sayang. Mudah-mudahan dengan takwa ini menjadikan pengaruh besar untuk masyarakat kita, untuk negeri kita, untuk bangsa kita. Dengan takwa ini kita bergandengan tangan. Dengan takwa ini kita tidak mudah putus asa. Karena apa? Karena kita sedang mengumpulkan bekal dan kita merajut jiwa dengan pemilik jiwa, yaitu Rabbul Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi yu'minu al-khaifin wa yunajji as-salihin wa yarfa'u al-mustad'afin
wa yada'ul mustakbirin wa yuhliku mulukan wa yastakhlifu akharin. Thumma salatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina wa habibina nasiril mustad'afin habibil fuqara wal masakin abil qasimil mustafa Muhammad wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin al-ma'sumin wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabatihi al-akhyarin al-ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Semoga hari ini kita menjadikan hari berubahnya kita dari buruk menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik. Semoga hari ini hari di mana kita berbahagia bersama keluarga dan sesama mukminin. Tebarkan takwa dimanapun kita berpijak, maka kita akan bersama dengan Zat yang selalu menyayangi kita. Semoga doa-doa kita diijabah, semoga dosa-dosa kita diampuni. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Unajika ya mawjudan fi kulli makanin la'allaka tasma'u nidai. Kami memanggilmu ya Allah di setiap tempat. Mudah-mudahan engkau ridha mendengar panggilan kami. Laqad 'azuma jurmi wa qalla hayai. Alangkah banyaknya pelanggaran yang kami lakukan dan sedikit sekali rasa malu kami terhadapmu. Maulaya maulai in kunta rahimta mithli farhamni. Wahai pemilik nyawa kami yang sayang kepada kami, jika orang-orang seperti kami masih juga kau sayangi, maka sayangi kami di pagi hari ini ya Rabb. Wa in kunta qabilta mithli faqbalni. Jika orang-orang seperti kami masih juga kau terima amal-amalnya, maka terimalah amal-amal kami ya Rabb. Ya Allah, jika apa yang kami lakukan engkau catat sebagai pahala, maka di hari yang penuh berkah ini kami hadiahkan semua pahala ini untuk kedua orang tua kami ya Rabb, baik yang telah meninggal dunia ataupun yang masih hidup. Ya Allah, hapus air mata kedua orang tua kami dari maksiat yang pernah kami lakukan. Ya Allah, terangi kubur mereka yang telah meninggal dunia. Ya Allah, berikan cahaya kepada kubur mereka, orang-orang yang telah meninggal dunia, khususnya kedua orang tua kami. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Rabb di hari yang penuh berkah ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin minal aidin wal faizin wa maqbulin. Kullu am wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.